Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menyampaikan basis data materi 2 kelompok Abdurrahim dan Rizky. Tentu saja yang akan dibahas adalah yang pertama IR data model, dan yang kedua jenis atribut dan notasi IR diagram, dan yang ketiga relasi dan rasio kardinalitas. Nah, yang pertama IR data model. Kemudian sistem dengan IR data model atau IR diagram digunakan dalam pembuatan basis data atau database. Database adalah kumpulan file atau data yang saling berhubungan. IR diagram menggambarkan tipe objek mengenai data itu di manajemen serta relasi antara objek tersebut. IR diagram digunakan oleh sistem analis dalam merancang database. IR model dibuat berdasarkan persepsi atau pengamatan dunia nyata yang terdiri atas entitas dan relasi antara entitas-entitas tersebut. Sebuah database dapat dimodelkan sebagai kumpulan entity atau entitas, relationship atau relasi di antara entitas. Entitas adalah sebuah objek yang ada atau eksis dan dapat dibedakan dengan objek yang lain. Entitas ada yang bersifat konkret seperti orang, buku, pegawai, perusahaan, dan ada yang bersifat abstrak seperti kejadian, mata kuliah, kerjaan, dan sebagainya. Setiap entitas memiliki atribut sebagai keterangan dari entitas. Misalnya adalah entitas mahasiswa yang memiliki atribut NRP, nama, dan alamat. Setiap atribut pada entitas memiliki kunci atribut atau key atribut yang bersifat unik. Misalnya adalah entitas mahasiswa dengan atribut NRP sebagai key atribut, entitas dosen dengan NIP sebagai key atribut, dan juga sebagainya. Beberapa entitas kemungkinan tidak memiliki atribut kunci sendiri. Entitas demikian disebut entitas lemah atau weak entity. Mengertinya, weak entity adalah entitas yang keberadaannya sangat tergantung dengan entitas lain, yaitu tidak memiliki atribut sendiri. Entitas tempat bergantung disebut identifying owner. Entitas lemah tidak memiliki identifiernya sendiri. Atribut entitas lemah berperan sebagai partial identifier. Identifier yang berfungsi secara sebagian. Contohnya ini bisa dilihat. Ya, jenis atribut dan notasi IR diagram. Ada beberapa notasi yang digunakan untuk membuat IR diagram, yaitu notasi Chen, Martin, Elmasri, dan Korg. Akan tetapi pada umumnya adalah sama. Dan perbedaannya adalah pada pemilihan simbol-simbol yang digunakan. Simbolnya yang kotak itu di atas adalah entity, tipe entity. Dan yang kedua weak entity tipe. Yang selanjutnya relationship tipe. Dan selanjutnya lagi identifying relationship tipe. Atribut, atribut, multi value atribut, dan lain-lain. Jenis-jenis atribut. Yang pertama adalah simple atau atomic atribut. Adalah atribut yang tidak dapat dibagi-bagi menjadi atribut yang lebih mendasar. Dan yang kedua composite atribut, yaitu yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar. Yang ketiga single value atribut, yang hanya memiliki satu harga atau nilai. Dan yang keempat multi value atribut, atribut yang memiliki isi lebih dari satu nilai.
Dan yang kelima, non-value atribut. Atribut dari entitas yang tidak memiliki nilai. Dan yang terakhir, derivat atribut, yang nilainya dapat diisi atau diturunkan dari perhitungan atau algoritma tertentu. Selanjutnya, pembahasan relasi dan rasio kardinalitas. Relasi adalah hubungan antar entitas, dan relasi dapat memiliki atribut di mana terjadi adanya transaksi yang menghasilkan suatu nilai tertentu, yaitu contohnya derajat relasi adalah jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Derajat relasi berupa unary relationship atau relasi berderajat 1, binary relationship atau berderajat 2, ternary relationship atau relasi berderajat 3. Relasi berderajat 1 adalah relasi di mana entitas yang terlibat hanya satu dan sering disebut relasi rekursif, yaitu contohnya. Dan relasi berderajat 2 adalah disebut juga relasi biner yang melibatkan dua entitas. Dan relasi berderajat 3 adalah relasi tunggal yang menghubungkan tiga entitas yang berbeda. Selanjutnya, rasio kardinalitas. Dalam relasi binary antar dua entitas terdapat beberapa kemungkinan. Yang pertama, one to one, dan yang kedua many to one, dan yang ketiga many to many. Nah, cukup sampai di sini materinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.